Shalom Bapak Ibu serta saudara sekalian, berbahagia sekali kita bisa berjumpa dalam sapaan Gembala pada episode kali ini. Saudara, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sertai kami saat kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kami sadar betapa bodoh dan lemah dan terbatasnya kami. Karena itu Roh Kudus sertai dan tuntunlah kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, renungan ini saya dasari dari pembacaan kitab Daniel pasal 1 ayat 8 dan 9 yang berbunyi demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Setelah Alkisah, ada sebuah batu yang besar. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai benda yang paling kuat dan juga hebat sejagat raya. Maka saudara, deklarasi itu telah memunculkan amarah dari beberapa benda-benda yang lain. Pertama si besi. Si besi merasa dialah benda yang paling kuat. Lalu dia menantang si batu dan berkata, aku akan menghancurkan engkau. Dan si batu berkata, silahkan. Ya. Lalu si besi memukul-mukul si batu dengan sekuat tenaga sampai pada akhirnya dia lelah, saudara. Dan apa yang terjadi? Memang batu itu tidak cowel sedikit pun. Tapi si besi, dia bengkok dan tumpul dan menyerah kalah. Lalu saudara, ada si api yang dia berpikir besi saja bisa saya lelehkan, apalagi batu, dia pikir ya. Lalu dia menantang si batu. Dan si batu juga berkata silahkan. Ya. Lalu api itu membakar si batu ini. Dan makin lama makin besar apinya. Dan sampai si api kelelahan. Tetapi saudara, tetap si batu itu tidak berubah sedikit pun. Begitu kuatnya. Dan si api menyerah dan berkata, engkau memang benda yang kuat sekali. Lalu saudara, tiba-tiba datanglah si air. Dengan rendah hati dia berkata, bolehkah saya mencoba menantang engkau? Wah, sekarang saudara malah si batu yang tertawa. Bagaimana mungkin benda yang selemah ini bisa menghancurkan dirinya? Mau tsunami, ombak sebesar apapun, batu merasa dia kuat menghadapi gempuran si air. Lalu dia berkata, silahkan, semua bisa mencobanya. Tapi tetap saya adalah yang paling kuat dan paling tangguh. Saudara, si air datang bukan dengan ombak yang besar. Bukan dengan tsunami yang berjilid-jilid, bukan. Tapi apa yang dilakukan oleh si air? Saudara, dia datang dengan tetesan. Satu tetes demi satu tetes. Dia menetesi si batu ini. Terus menerus. Pada titik yang sama. Berapa titik tetesan-tetesan itu ada? Menghantam si batu. Satu hari, si batu tertawa karena tidak ada terjadi apa-apa di sana. Lalu saudara, sampai beberapa bulan, beberapa tahun, baru akhirnya si batu menyerah kalah. Karena sudah ada lubang-lubang yang merusak dan menghancurkan dirinya. Saudara, apa yang membuat air bisa menghancurkan kekuatan si batu? Apakah dengan kekuatan dan dia berubah menjadi es batu yang kuat dan besar? Tentu tidak, saudara. Tetapi si air menghancurkan kekuatan si batu dengan tindakan yang terus menerus, yang tidak menyerah pada fokus satu titik. Kontinuitas, ketekunan, dan itulah yang menghancurkan kekuatan si batu. Saudara, hidup beriman kepada Tuhan tidak hanya sekedar bersemangat dan punya
pengajaran yang kuat, lalu juga dengan saudara keyakinan yang kokoh. Tapi juga saudara hidup beriman kepada Tuhan membutuhkan ketekunan. Tindakan yang terus-menerus kita lakukan tanpa dipengaruhi oleh perasaan dan situasi dan ancaman sekalipun. Saudara Daniel ketika dia berada di istana Babel sebagai seorang budak. Saudara, apa yang dilakukan Daniel? Dia tidak beradaptasi dengan situasi supaya dia hidup nyaman, tapi dia tetap memilih untuk hidup tekun, beribadah kepada Tuhan dan tidak menajiskan dirinya dengan minuman-minuman dan makanan-makanan yang bisa merusak kenajisan dirinya. Dia menjaga disiplin rohaninya dengan tekun, saudara. Yang dia lakukan bukan karena kenyamanan dirinya ataupun ancaman dari luar, tetapi karena kesetiaannya kepada Yahweh, kepada Tuhan. Saudara, ketekunan bukan dilakukan untuk kita mencapai target atau keinginan tertentu, tapi ketekunan beriman kita didasari pada apa? Kesetiaan. Kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Kesetiaan kita kepada Tuhan. Ketika kita tekun membaca Alkitab. Saudara, ketekunan itu kita lakukan bukan hanya sekedar kita telah khatam membaca dari Kejadian sampai Wahyu dan berulang-ulang dan selesai. Dan kita merasa sudah menyelesaikan pembacaan firman itu dan kita semakin pintar dengan dalil-dalil dan kita jadi mengerti pengajaran-pengajaran itu dan membuat kita merasa tahu. Saudara, bukan. Ketekunan kita membaca Alkitab membawa kita pada sebuah pengenalan yang intim, yang dalam tentang Allah. Dengan rendah hati kita hidup dalam tuntunan Tuhan, mengerti, memahami, dan bertumbuh menjadi orang yang dewasa dalam ajaran-ajaran dan kebenaran firman Tuhan. Ketekunan itu membawa kita semakin mengenal rancangan dan kehendak Tuhan hingga kita bisa menjalani hidup. Saudara, ketika kita tekun berdoa dan beribadah, saudara, ketekunan itu tidak membuat kita menjadi orang yang spesial sehingga memperoleh tempat yang khusus di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa enak saja memanggil Tuhan dan meminta apa saja kepada Tuhan. Bukan. Tapi saudara, ketekunan kita berdoa dan beribadah sebagai wujud kesetiaan kita yang terus menjalin relasi bersama dengan Tuhan, intim dan dekat dengan Tuhan. Pilihan kita tidak ada yang lain yang lebih berharga dan membahagiakan diri kita selain kita dekat bersama dengan Tuhan. Daniel memilih untuk intim dengan Tuhan dibanding dengan raja yang memerintah pada saat itu. Saudara, Daniel memilih untuk intim bersama dengan Tuhan walaupun dia harus melanggar aturan-aturan yang mengancam dirinya. Tapi dia memilih hidup dekat dengan Tuhan karena dia setia kepada Tuhan. Saudara, ketika kita tekun pelayanan dan berbuat baik, saudara, tidak membuat status sosial kita bisa bertambah dan derajat kehidupan kita akan lebih tinggi, bukan. Kita tetaplah manusia yang berdosa. Kita tetaplah hamba. Tetapi lewat ketekunan kita berbuat baik dan pelayanan yang kita lakukan, saudara, kita menghadirkan kasih dan kuasa Yesus Kristus secara nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Hadirnya kita dalam pelayanan dan perbuatan baik kita, saudara, itu juga menghadirkan kasih dan kuasa Kristus secara nyata dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka melihat kehadiran Allah lewat apa? Ketekunan, kesetiaan, dan ketangguhan kita dalam melayani. Saudara, ketekunan tanpa kesetiaan membuat kita diperbudak oleh keinginan, oleh tujuan dan target. Kesetiaan
tanpa ketekunan. Saudara, itu sebuah kebohongan. Kita hanya menipu diri kita sendiri dengan perkataan-perkataan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, tapi tidak ada kesetiaan di dalamnya. Itu sebuah kebohongan. Tetapi saudara, ketekunan yang didasari pada kesetiaan membawa kita pada hidup dalam kemuliaan Tuhan. Mari kita bertekun karena kesetiaan kita kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua peristiwa hidup yang kami jalani. Terima kasih untuk keluarga, untuk pelayanan, dan semua anugerah dan berkat Tuhan. Bila semua itu membawa kami untuk tetap tekun setia kepada Engkau, mengabdi hanya kepada Yesus Kristus dan menjalani hidup kami terus dengan semangat dalam segala tantangan yang ada, karena Yesus Kristus yang setia juga menyertai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati saudara. Amin.